warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, bagus. Oke. Silakan perhatikan teman sebangku kalian. Apakah kalian memiliki wajah yang sama? Struktur hidung, mata mungkin? Beda. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian itu berbeda? Gen. Bisa? DNA. Ya, bagus. Jadi, apa yang menyebabkan kita berbeda dengan teman kita yang lainnya itu adalah DNA. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari DNA? Vivi. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan isi kuis yang ibu bagikan ya. Ada yang kesusahan? Silakan buka kuis yang ibu bagikan ya. Ini gimana, Bu? Ya, jadi ada yang nggak dipahami? Paham, Bu. Ya, bagus. Bu, Ibu. Ini gimana? Ya, jadi isi yang ini ya, Pi. Ini aku nggak tahu ini gimana. Oke. Kuisnya udah diisi ya? Sudah. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa memahami apa sih perbedaan DNA, kromosom, dan gen, dan bisa menganalisis hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, perhatikan ke depan biar dijelaskan. Jadi DNA itu di sini kan ada 2 buah rantai. Nah, setiap rantai ini terdiri dari nukleotida. Nah, struktur nukleotida itu ada fosfat, ada gula pentosa, terus ada basa nitrogen yang biasa kita kenal dengan ATG. Ya. Jadi DNA itu dapat diartikan sebagai apa tadi nih? 2 buah rantai Yang terdiri dari bagian gen yang mewariskan sifat. Jadi DNA itu 2 buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Ya, kita lanjut ke gen. Jadi gen itu adalah unit pembawa sifat. Apa tadi? Unit pembawa sifat. Ya, jadi setiap satu gen ini membawa satu sifat. Misal contoh ATGC itu pembawa sifat warna kulit misalnya. Terus TCGA pembawa gen hidung mancung gitu. Jadi setiap satu gen ini membawa satu sifat beda. Sebutkan apa pengertian gen bisa? Orang tua. Ya, bagus. Orang tua. Jadi gen itu adalah unit pembawa sifat. Nah, DNA ini sangat panjang yang nantinya akan bertemu dengan protein histon. Nah, protein histon dan DNA ini akan memadat kemudian membentuk rantai kromosom. Nah, ini adalah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid. Ini kromatid 1, ini kromatid 2. Nah, terus di tengahnya itu adalah sentromer. Jadi, coba jelaskan apa perbedaan gen DNA dan kromosom. Kita lanjut ke pewarisan sifat. Jadi, anak-anak bisa dipahami apa perbedaan gen, kromosom, dan DNA? Paham. Ya, bagus. Selanjutnya kita masuk ke materi pewarisan sifat.
sama. Jadi pada hukum pewarisan sifat terdapat dua hukum, yaitu hukum segregasi dan asertasi. Pada hukum segregasi berbunyi, pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Kemudian hukum asertasi berbunyi, gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Pertama-tama kita akan membahas monohibrid terlebih dahulu. Jadi monohibrid itu ada pada hukum 1 Mendel yang biasa kita sebut dengan hukum Segregasi. ya, yang biasa kita sebut dengan hukum segregasi. Hukum segregasi berbunyi, ketika proses pembentukan gamet, gen yang sealel akan berpisah secara bebas. Kita masuk pada contoh soal. Misal, bunga mawar merah dominan terhadap bunga mawar putih. Jika kita menghilangkan bunga mawar merah dan mawar putih, tentukan fenotip dan genotipnya. Jadi untuk menjawab soal itu, pertama-tama kita menentukan P-nya terlebih dahulu, yaitu P merupakan lambang dari Parental. ya, parental atau orang tua. Misal misalkan kita melambangkan bunga warna merah dengan Putih. M besar dan M besar. Besar. Kemudian disilakan dengan bunga warna putih yang dilambangkan dengan ya. Terus lanjut ke gamet. Karena mawar merah ini merupakan genotip dari homozigot, jadi kita hanya ambil Satu yang besar. ya. Karena ini juga dari homozigot. Kemudian untuk filial atau keturunannya itu kita bisa menggabungkan antara Yang besar dan yang dua kecil. dua gamet ini, yaitu M besar dan M M kecil. kecil. Jadi untuk genotipnya, karena tadi di soal bunga warna merah dominan terhadap bunga warna putih, jadi di sini kan di depannya M besar. Ya. Jadi Jadi ini 100% bunga ya, bunga warna merah. Sedangkan untuk fenotipnya fenotip itu adalah sifat yang tampak. Jadi fenotipnya bunga berwarna. merah. Dari sini ada yang belum dipahami? Paham. Kalau misalkan paham, silakan salah satu dari kalian mengerjakan soal latihan. Saya Bu. Ya, silakan Fatia. Coba teman-teman yang lain lihat apakah jawaban dari Fatia sudah benar? Benar. Ya.
dari materi ini apakah ada yang belum paham? Sudah Sudah. paham. Oke, karena sudah paham, kita akan membuat tugas kelompok. Ini kelompok pertama. Nah, barisan kedua, ya, barisan pertama kelompok pertama dan barisan kedua kelompok kedua. Di sini kita akan membuat proyek pohon genetika sederhana. Silakan LKPD-nya dibaca. Baik, Bu. Jadi untuk mengerjakan proyek pohon sederhana ini, kalian bisa mulai dengan kakek kalian ya, kemudian turun ke kalian. Sudah paham dengan instruksinya atau belum? Paham, Bu. Ya, silakan LKPD-nya dikerjakan. Gimana Wira? Mungkin ada yang belum dipahami? Berarti ini mulai dari kakek dulu ya, Bu? Ya, kemudian lanjut ke kamu ya. Terakhirnya di kamu. Siap, Bu. Waktunya Kalian- berapa menit, Bu? 15 menit cukup ya? Cukup. Oke. Ada yang belum dipahami? Kalau misalkan sudah, silahkan salah satu kelompok mempresentasikan tugasnya. Silahkan kelompok Fatia bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Presentasi ke depan. Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi dari kakek dan nenek dapat disimpulkan sifat dominannya, yaitu yang terlihat adalah warna kulit sawo matang dan rambut lurus. Mayoritas anggota keluarga memiliki warna kulit sawo matang, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki warna kulit coklat atau kuning langsat. Rambut lurus juga menjadi ciri khas yang diwarisi secara turun-temurun. Untuk variasi hidung, dalam keluarga ini menunjukkan adanya 2 jenis utama, yaitu hidung mancung dan hidung pesek. Nah, hidung mancung lebih dominan pada generasi yang lebih tua dan sebagian anak-anak, sementara hidung pesek muncul pada beberapa individu di generasi yang lebih muda. Untuk warna mata hitam adalah sifat yang seragam dalam keluarga ini, menunjukkan bahwa sifat ini diwariskan secara kuat dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya variasi. Terus tinggi badan dalam keluarga ini bervariasi dengan rentang antara 130 cm hingga 170 cm. Oke, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih ya, silakan duduk. Dari pengerjaan proyek tadi, apa yang sudah kalian pahami atau pelajari? Saat mengerjakan proyek pohon genetik, saya jadi lebih tahu dan mengerti gen siapa yang lebih dominan di keluarga. Jadi, setelah ini kalian bisa meletakkan hasil proyek kalian di belakang kelas ya dan menempelkan sticky note di kelompok lainnya. Siap, Ya, Bu. Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari pengenalan sel. Silahkan sebelum masuk kelas, kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Silahkan beri applause ke diskusi. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekian kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.